Halo Bang, dalam revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pertanian, penanaman padi dipersingkat dari 2 kali menjadi 3 kali setahun dan perlu adanya jenis tanaman berkualitas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sebab, produksi beras perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertambahan penduduk dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengetahui nih, apakah pernyataannya benar? Apakah alasannya benar? Dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab akibat? Oke, kalau gitu di sini kan yang dibahas adalah tentang revolusi hijau. Jadi kita harus tahu dulu nih revolusi hijau itu apa sih? Jadi revolusi hijau itu merupakan kebijakan pada masa Orde Baru yang merupakan usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama seperti beras dan gandum di negara berkembang yaitu ya negara Indonesia. Nah, tujuan program ini itu untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang makin banyak, di mana para pakar pertanian menemukan terobosan untuk meningkatkan produksi pangan di negara berkembang dengan memperkenalkan pupuk buatan yang bisa meningkatkan produksi pertanian. Revolusi hijau itu dia mendasarkan diri pada 4 pilar penting. Yang pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme yang pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Nah, melalui penerapan teknologi non-tradisional ini itu terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman 3 kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, yang mana itu merupakan suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini itu benar ya. Memang penanaman padinya dipersingkat dari 2 kali menjadi 3 kali setahun dan perlu adanya jenis tanaman berkualitas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Taunya dari mana? Tadi nih, penggunaan pestisida untuk mengurangi dampak hama dan juga penggunaan varietas unggul. Nah, intensifikasi pertanian ini tuh dilakukan dengan cara peningkatan frekuensi penanaman padi dan palawija dalam sebidang tanah menjadi 2 atau 3 kali setahun, dan program ini memang menaikkan jumlah hasil pertanian per hektarnya secara signifikan, tapi dia berdampak buruk terhadap kesehatan tanah, di mana kesuburan alami tanah tuh menjadi turun drastis gitu. Tanahnya tidak lagi mempunyai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Nah, untuk pernyataan yang kedua, produksi beras perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertambahan penduduk dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, ini pernyataannya juga benar ya, sesuai dengan tujuan dari revolusi hijau tadi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pangan dari penduduk yang makin banyak jumlahnya. Di sini disebutkan juga menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Iya, benar, karena salah satu tujuan dari revolusi hijau ini juga untuk menciptakan negara Indonesia yang swasembada, dan memang selama beberapa tahun itu pernah tercapai gitu, Indonesia menjadi swasembada sekitar 5 tahun, walaupun akhirnya harus mengimpor beras lagi dari negara luar. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat ya di sini, karena si pernyataan kedua atau alasannya itu menjelaskan kenapa perlu dilakukan si revolusi hijau ini. Oleh karena itu, berarti karena pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang A. Tetap semangat dan sampai jumpa.